Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tadi terganggu itu ada WA masuk ya, karena HP-nya cuma satu, jadi kalau ada panggilan WA masuk jadi terhenti saudara. Mau keluar kok malah hilang ya, kita ulangi lagi. Jadi saya membaca kembali dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius di dalam pasal 1 ayat 3 sampai ayat 11. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu tidak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa saya itu tidak suka untuk berdebat dalam hal-hal teologis ya, tapi bukan berarti saya nggak setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Silakan ya, silakan diskusilah dengan benar ya. Tapi kecil sekali kemungkinannya orang bisa menemukan kesepakatan di dalam hal-hal apa yang mereka telah yakini sebelumnya. Kecil sekali saudara kemungkinannya ya. Yang sering terjadi adalah waktu diskusinya tambah terus ya. Nah itu. Nah, tetapi buat saya secara pribadi saudara ya, pokok-pokok yang didiskusikan itu entahkah mengenai Allah, mengenai Yesus, mengenai kedatangan Tuhan, mengenai antikris, macam-macam saudara ya. Buat saya, nah ini saudara ada WA Ads, alamak. Jengkelnya saya ini. Ada WA masuk lagi tuh. Jangan WA dulu, jangan telepon saudara. Ya, saya lagi siaran nih. Kalau ada panggilan WA masuk langsung stop dia. Ya, karena HP-nya masih satu. Doakan supaya dapat HP lagi untuk siaran khusus, supaya nggak terganggu. Nah, saudara, jadi saya nggak begitu peduli dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena seperti Rasul Paulus katakan adalah di dalam ayat keberapa tadi itu ya, ayat yang keempat ya, bagian B, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Seperti yang juga saya pernah katakan, itu dari firman Tuhan ya, bahwa kita ini marilah kita bertumbuh menurut tingkat pengertian yang telah kita capai selama ini. Buat saya tingkat pengertian pemahaman orang tentang Allah, tentang Tuhan itu berbeda-beda. Pemahaman dari orang Katolik berbeda, pemahaman dari orang-orang Kristen Protestan berbeda, pemahaman dari orang-orang Pentakosta berbeda, pemahaman orang-orang karismatik berbeda. Ya, masing-masing mengklaim bahwa mereka yang paling benar mengenal Tuhan, paling tepat ya. Tapi itu hanya klaim-klaim sepihak saudara ya kan. Nah, buat saya perdebatan ini tidak, buat saya loh secara pribadi tidak terlalu perlu saudara ya. Saya lebih suka mengajarkan firman Tuhan, apa yang sudah mau kerjakan, apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa menikmati kemenangan hidup di dalam Kristus. Itu yang saya lebih senang ajarkan daripada saya mengajarkan, dan juga karena saya nggak ngerti, saudara, nggak terlalu tahu ya dengan hal-hal yang teologis ya. Saya tidak fasih, tidak paham dalam bahasa
asli Alkitab, baik Ibrani, Aram, Yunani, apapun itu saya tidak memahami itu. Nah, ampun, masuk lagi 2 panggilan. Ya tidak apa-apa ya saudara, ya gangguan kecil. Tapi ini orang tidak menyadari kalau saya lagi siaran. Nah, kalau orang lain bilang itu serangan iblis, gangguan iblis, saya tidak menganggap itu. Memang karena HP-nya cuma 1. Ya. Nah, ya saudara, hal seperti itu tidak menghasilkan tertib, ya, tertib hidup keselamatan. Ya. Buat saya adalah hal yang paling penting, hal yang paling pokok adalah kita beriman kepada Yesus Kristus. Beriman kepada karya kematian Yesus Kristus. Itu yang paling pokok dan paling penting, saudara. Untuk saudara ketahui, apakah saudara benar-benar tercaca, teguh berdiri di dalam iman. Itu yang paling penting buat saya, ya. Kalau saudara punya pendapat yang berbeda, ya silahkan. Tapi dalam arti pengetahuan tentang hal teologi seperti itu boleh saja, penting, ya. Saudara punya kemampuan. Saya kemarin didata sama Pak RT, ya, bukan dari kepolisian, Bapak Bobi, sarjana teologi. Oh bukan, saya nggak sarjana teologi loh. Memang saya belum sarjana teologi kok. Saya nggak mau ngaku-ngaku saya STH kalau saya belum STH. Meskipun saya kuliah ya, tapi saya nggak STH kok. Saya nggak. Nah, ya, saya hanya, gelar saya hanya BA, ya, Puji Johansa BA. BA itu juga bukan gelar teologis, enggak. Itu bapaknya arek-arek, bapaknya anak-anak BA. Puji Tuhan. Ya. Jadi saya nggak terlalu mengerti begitu. Tapi yang paling penting buat di dalam hidup saya adalah apakah saya tetap teguh berdiri di dalam iman. Apakah saya tetap mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah hidup saya menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Buat saya itulah yang pokok, yang paling penting untuk saya kejar, saya lakukan. Ya, seperti saya selalu katakan, panggilan tertinggi kita itu hanya satu. Keserupaan dengan Kristus. Jangan sampai kita ini hanya suka berdebat, berdiskusi, berbicara tentang hal-hal teologi seperti itu. Kita memperdebatkan kapan Yesus datang, antikris berkuasa, dan lain-lain. Tapi tidak pernah benar-benar siap jika semua itu terjadi. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak benar-benar siap? Ya, ada banyak hal yang akan terjadi. Tapi saya harap kita menyiapkan diri kita untuk apapun yang terjadi. Nah, hari ini saya menulis dalam artikel Zero to Zero itu mengenai vegetasi lebah. Ya, saya memelihara lebah-lebah kelanceng. Lebah kelulut itu penghasil madu dan propolis. Propolis sebenarnya mereka lebih menghasilkan banyak propolis daripada lebah madu. Lebah bersengat. Ini lebah kelanceng, ini lebah yang enggak bersengat. Soalnya lebah kelanceng ini punya daya jelajah terbang itu pendek, ya, karena mereka tubuhnya kecil-kecil, berbeda dengan lebah-lebah madu itu tubuhnya lebih besar. Nah, ini lebah kelanceng ini punya daya jelajah itu hanya 5, kalau jenis yang paling kecil Levi itu hanya 50 sampai 100 meter. Lalu juga jenis yang agak lebih besar Itama itu sekitar 500 meter. Ya, daya jelajahnya, area di mana dia mencari makanan dan kebutuhan-kebutuhan untuk bisa menghasilkan madu, bipolen, dan juga propolis. Nah, jadi banyak orang keliru dalam membudidayakan lebah ini, yaitu mereka pikir beli saja, ada teman beli banyak, lalu tahu jumlahnya menyusut, hilang, pindah, dan juga madu yang dihasilkan sedikit. Nah, dia bilang kan banyak pohon di sekeliling saya, ada pohon akasia, banyak akasia dan pohon-pohon besar itu. Tapi orang ini tidak ngerti, saudara, bahwa tidak semua jenis rumput, jenis bunga lebah suka. Lebah-lebah ini hanya datang kepada
bunga-bunga pohon yang menghasilkan apa yang mereka perlukan. Jadi mereka memilih pohon-pohonnya, bunga-bunganya. Ada bunga yang sama sekali tidak menghasilkan nektar, saudara. Ya. Atau resin itu bahan getah, bahan propolis itu ada di pohon akasia, di pohon karet, pohon mangga, nangka, ya, pohon-pohon bergetah itu pinus, ya saudara. Lalu ada juga bunga matahari itu disukai, tapi bunga mawar mereka nggak suka. Bunga-bunga kecil-kecil tuh mereka nggak suka. Ini bajak rumput saya nggak lihat, nggak pernah didatengin lebah-lebah itu, kecuali tawon madu yang saya lihat ada datang, nggak tahu dari mana asalnya. Nah, jadi sekarang orang berbudidaya lebah ini harus menyediakan vegetasinya, habitatnya yang tepat, tempat untuk makannya lebah ini dengan menanam bunga-bunga yang disukai oleh lebah. Ya, ada yang paling mahal itu yang saya tahu itu bunga dombea, itu mahal, bunga madu ya. Satu pohon kalau sudah berbunga itu bisa untuk menghasilkan nektar polen yang untuk katanya sekitar 100 koloni lebah tawon. Kalau lebah kelanceng meskipun kecil-kecil rupanya dia membutuhkan lebih banyak, jadi hanya 20-30 koloni lebah. Bunga kaliandra, pohon kaliandra pagoda itu bisa menghasilkan untuk 10 koloni satu pohon itu. Jadi minimal kita punya 2 ini. Ada lagi bunga santos temon dan lain-lain, porana dan lain-lain ya. Saya sedang mengembangkan pohon-pohon ini karena saya membutuhkannya untuk vegetasi lebah-lebah saya, saudara ya. Jadi kalau saudara mau tahu soal pelebahan boleh hubungi saya akan ajar saudara sedikit. Dari pengetahuan yang saya dapat juga masih sedikit, saudara, nggak banyak ya. Nah, jadi dalam arti kita harus menyediakan vegetasinya yang tepat ini untuk lebah-lebah ini supaya mereka bisa menghasilkan madu, bipolen dan propolis seperti yang kita inginkan. Ya, jadi mereka memilih, pemilih ya dalam hal makanan. Nah, kita anak-anak Tuhan juga seperti itu, saudara. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kedewasaan, di dalam keserupaan dengan Kristus, maka kita harus menyediakan vegetasi yang tepat bagi roh kita, bagi jiwa kita. Ya, dengan membaca, merenungkan, dan mengerjakan firman Tuhan. Ya, dan kita memilih dan memilah tentang apa yang harus kita lihat, apa yang mau kita dengar. Saudara. Jadi memilih dan memilah itu penting, saudara. Jangan mendengarkan perdebatan-perdebatan terus, berita-berita yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Ya, saya sendiri terus terang akhir-akhir ini sudah jarang lihat Facebook saya, jarang sekali. Ya, sekilas pagi, sore begitu aja. Ya nggak terlalu ini. Saya tidak terlalu baca WA ya dari teman-teman dan semuanya tidak semua juga saya baca. Nah, yang paling tepat adalah kita memilih dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu yang akan menjamin pertumbuhan kita. Ketika kita terus menekuni firman, kita membaca, mendengar, mengerjakan firman, memperkatakan firman di dalam kehidupan saudara, maka saudara, Roh Kudus akan memimpin saudara untuk memilih dan memilah apa yang kita bisa kerjakan di dalam kehidupan ini, yang akan menjadi berkat di dalam hidup kita, yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, saya katakan selalu kemarin ya, pertumbuhan rohani itu ya itu kita akan bertumbuh terus, bukan hanya lama-lama di gereja, bukan ditentukan dari pelayanan kita, jenis pelayanan kita, bukan. Seorang pendeta, seorang pengkhotbah pun belum tentu bertumbuh di dalam hidupnya. Tetapi saat kita menggunakan semua apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, bahkan apa yang kita khotbahkan begitu, untuk mengerjakan apa yang baik di dalam kasih karunia Tuhan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat kita memberikan hidup kita untuk membangun. Karena saudara, kalau sudah datang di gereja dan juga sudah mendengarkan renungan saya hari ini, itu karena saudara kau sedang dipelengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pelengkapan firman Tuhan ini, perlengkapan senjata yang kita terima ini, kita gunakan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat kita. Karena itu ladangmu, ladang Allah buat kita. Nah, hanya dengan mengolah ladang itu kita bisa menghasilkan sesuatu.
bisa manen. Jadi hanya dengan memberikan kehidupan kita sendiri, dengan semua apa yang kita terima dari Tuhan, untuk kita melayani, untuk kita bersaksi, kita akan menjadi berkat bisa. Dan saat saudara menjadi berkat, maka berkat itu akan kembali kepada kita. Nah, Yesus kalau engkau memberikan salam kepada orang lain, maka engkau akan mendapatkan 2 kali ganda. Orang itu menolak salammu, berkat itu kembali juga kepadamu. Jadi tidak ada ruginya untuk melayani. Nggak ada rugi untuk menjadi berkat. Nggak ada rugi untuk memberi. Nggak ada ruginya untuk mengasihi. Saat orang tidak membalas kasih kita, tidak membalas kebaikan kita, kita tetap orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan saat mereka menerima kebaikan kita, kita diberkati 2 kali ganda. Jadi orang mau berterima kasih atau tidak, orang mau menghormati apa yang kita lakukan atau tidak, itu bukan persoalan. Karena yang penting ketika kita melakukannya untuk Tuhan, kita melakukannya untuk diri kita sendiri, karena apa yang kita lakukan saat itu menyenangkan Tuhan, akan menyenangkan pertama diri kita sendiri, meskipun belum tentu menyenangkan hati orang lain. Itu akan tetap mendatangkan berkat kebaikan di dalam hidup kita. Jadi saya akan terus mendorong saudara, mari berbuat baik, mari melayani, mari menjadi berkat. Jangan takut miskin karena memberi. Janganlah. Ya. Ingat, jangan serakah. Serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Tengah-tengah kesulitan kesukaran kita, jangan pelit, saudara. Mari tetap berbagi dengan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Memang ada orang-orang dengan mentalitas tertentu yang sangat buruk. Ada orang minta bantuan saya, ya saya bantu. Saya bilang, ya oke lah, saya bantu modal kerja untuk kamu ya. Berapa ya, yang jualan gorengan modalnya berapa, ya katanya 300.000. Oke, saya akan kirimkan. Begitu saya bilang saya bantu, padahal ini teman juga tidak pernah minta bantuan saya. Selama ini saya kenal dia tidak pernah minta bantuan saya. Ya, ada 1-2 kali. Tapi lama sudah nggak ketemu. Ya. Artinya lama saya nggak berbincang dengan dia. Tapi begitu saya bilang saya bantu, lah kok tiap malam dia minta, ada aja, minta pulsa listrik, minta ini, minta itu. Lah saya bilang, kapan saya kasih kamu uang itu? Saya belum ada uangnya. Ya kamu minta sedikit-sedikit gitu. Saya tidak bisa bantu kamu tiap hari, saya bilang. Nah, udah akhirnya saya kirimkan saja uang untuk modal kerjanya itu. Ya, saya bilang maaf ya, saya nggak bisa terus-terusan bantu kamu. Saya bilang. Nah, akhirnya nggak ada orang-orang seperti ini, saudara. Kadang kala ya nggak semua orang seperti itu. Orang-orang yang saya kenal rata-rata semua baik, saudara. Nggak suka memanfaatkan orang lain. Tapi apakah hal begini akan membuat kita kecewa? Apakah hal ini akan membuat kita berhenti berbuat baik? Jangan, saudara. Jangan biarkan orang-orang yang tidak mau bertumbuh, orang yang tidak mau maju itu menghalangi kebaikan saudara, menghalangi iman kita bertumbuh. Ya, kita akan mudah untuk putus asa, mudah untuk kecewa saat kita terus memfokuskan pandangan kita, perhatian kita pada orang-orang seperti ini. Nah, ingat firman Tuhan dikatakan, ya, sebenarnya kita sudah lebih dekat untuk waktu menuai. Kamu akan menuai jikalau kamu tidak menjadi lemah. Seringkali penuaian itu sudah sangat dekat, tapi kita menjadi lemah karena kekecewaan kita menghadapi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang-orang yang justru seolah-olah memanfaatkan kita. Orang-orang yang justru menghina kita, ya. Saat dibantu, saat minta pinjaman, waduh, omongan saya bisa dipegang Pak Bobi gitu ya. Tapi begitu giliran uangnya minta dikembalikan, waduh, susahnya mau kembalikan. Ya, beralasan ini dan itu. Dan itu bukan 1-2 orang. Banyak orang yang saya temui seperti itu. Dan banyak pada akhirnya uang itu nggak kembali. Tetapi itu tidak menghalangi saya untuk berbuat kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain yang memang membutuhkannya. Dan bersyukur bahwa tidak semua orang seperti mereka itu, sudah. Ya. Tapi jangan pernah biarkan tanggapan buruk dari orang-orang sekitar saudara membuat saudara berhenti untuk berbuat baik. Jadi di dalam hal ini, hari ini saya mau ingatkan,
Mari jangan cemplungkan diri saudara dengan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu dengan siapapun. Ingat, kita masing-masing bertumbuh di dalam Tuhan. Ada memang orang yang pertumbuhannya lambat, ada yang cepat. Yang lambat tidak bisa dipaksa-paksa. Saudara, yang cepat jangan didorong-dorong. Semua bertumbuh di dalam tingkat pemahaman masing-masing. Saudara. Jadi mari kita memahami pemahaman orang lain, menghargai pemahaman mereka, dan mari kita menjadi berkat. Ya, kita boleh menjadi saksi, boleh menceritakan tentang iman kita, tapi tidak perlu memaksakan. Yang paling perlu itu mendoakan agar mereka terbuka pikirannya, hatinya, untuk mereka bisa menerima kebenaran yang kita yakini itu sebuah kebenaran. Ya, karena yang kita yakini kebenaran belum tentu itu sebuah kebenaran. Tetapi saya yakin kalau ada kebenaran di dalam hidup kita, maka kebenaran itu akan terwujud di dalam perbuatan baik, di dalam perilaku kehidupan yang benar, di dalam yang memotivasi, yang memberikan dukungan kepada setiap orang, bukan merendahkan, bukan menghakimi. Ya. Banyak orang mengklaim surga hari ini, silakan, tapi kan tidak ada yang pernah mati sehingga tahu bahwa apa yang dia yakin itu benar. Nanti tunggu mati baru tahu benernya, ya kan? Tapi buat saya, mari kita terus berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan bagi kita, saudara. Jadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat pagi, ya. Salam sehat buat semuanya. Percayalah hari ini kau akan menerima semua kebaikan Tuhan berlimpah di dalam hidupmu. Tuhan mendung tapi cuacanya cerah seperti yang hari ini. Dan Roh Kudus akan memimpin saudara sehingga kemanapun saudara kau pergi, engkau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil dan semua apa yang kau jamah akan menjadi berkat. Ya, nanti yang panggilan WA nanti saya telepon saudara kembali ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu esok pagi.